Ada berita hangat nih guys. Kaisang merapat ke PKS, membuat Bang Coki sebagai pendukung Pak Anies kebingungan dengan apa yang menjadi perilaku ketua PKS ini yang seolah-olah seperti bunglon. Langsung saja kita ke videonya, bagaimana celetukan Bang Coki, dan silahkan sahabat-sahabat komentar mengenai perilaku dari ketua PKS ini yang tidak konsisten. Nih andai kata ya, andai kata Bang Coki. ya, Poncerme kan udah datang tuh ke PKS ya. Kalau dia mau diduetin, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita ikhlas ya. Yang penting nanti ada poros baru, ya nggak? PDIP, PKB, Nasdem, Anies Andika atau Anies Edi Prasetyo, gampang cuy. Kita liatin aja, ya nggak? Lo bisa belayar, kita juga bisa belayar, ya nggak? Pokoknya tenang-tenang baik dah. Urusan kayak begini biar petinggi yang ngurus, ya nggak? Kita liatin aja cara mainnya. Oke, siap-siap kita gas nanti, ya. Sekarang kita intip aja dulu kayak orang masang lotre. Nah ini yang selalu mereka katakan, terserah rakyat yang milih. Bro, dengerin bro, bukan masalah rakyat yang memilih, tapi diawali dengan sesuatu yang merubah undang-undang. Pikir nggak sih? Aduh, susah deh gue ngomong. Kalau memang sudah sesuai dengan undang-undang, usianya sudah mencukupi, kita mah nggak masalah bro. Nggak apa-apa, silahkan aja. Ini MK lolosin kakaknya, MA lolosin adiknya. Undang-undang yang dirubah itu masalahnya bro. Mikir nggak sih ente? Susah ngomongnya sama orang-orang seperti ini, selalu aja ya. Biar rakyat yang milih, kita juga tahu ini negara demokrasi, biar rakyat yang milih, ya. Tapi kan semuanya itu ada aturannya sebelum nyapres atau nyalek, ya. Ada aturannya, jangan dirubah-rubah, itu yang membuat kita juga, agak loh. Ngerti nggak sih? Gue mah kalau ngomong sama orang-orang seperti ini. Anak abah pada kemana ya, anak abah ya? Ya. Ini kemarin nih kalau Nasdem udah rame nih. Tapi begitulah ya. Gue sih cuman bisa ya ketawa-ketawa sendiri aja gitu loh. Ya yang militannya PKS, ayo dong kasih komentar. Setujukah Anda, menerimkah Anda? Ya enggak? Soalnya kemarin waktu Nasdem rame banget, sampai gue dihujat. Iya. Coba sekarang, ayo keluar dong, komentar. Ayo, gue pengen tahu komentar. Hah? Gimana komentar Anda? Ayo silakan. Nanti gue baca komentarnya kok. Ya. Oke. Salam, slebel. Bahkan Mas Kaisang sendiri kan muncul nih tiba-tiba, yang kemudian sekarang dia muter tuh, mana yang bisa menerima dia atau kans menangnya tinggi lah. Jadi dia di Depok nampaknya kalah, di Sleman belum tentu juga. Kemudian di Jakarta sulit mengalahkan Anies Baswedan. Makanya dia kemarin mengatakan bahwa udahlah, saya paling realistis itu adalah dengan Anies Baswedan. Tapi akhirnya dia bilang beda kan. Nah sekarang ada Jawa Tengah, sebelumnya sempat juga Surabaya. Jadi ini kayak diputer-puter aja nih Mas Kaisang nih. Tes. Ya, tes ombak, mencari mana yang kira-kira bisa terima dia. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kalau Mas Kaisang ini muncul, apakah ada cawe-cawe Jokowi? Ya jelas ada dong. Di pilkada ini. Jokowi menangani pendaftarannya. Tunggu dulu. Pencoblosannya Pak Prabowo. Jadi dua hal itu gimana? Tunggu dulu Mas Hensat. Berarti kalau saya lihat ini apa yang disampaikan Mas Hensat, berarti terjadi lagi ya apa yang terjadi di Pilpres kemarin. Di Pilpres. Kemarin ketika Jokowi mendorong anaknya Gibran dengan mengobrak-abrik MK, ini kan juga seperti begitu ya. Sudah diobrak-abrik MA, akhirnya meloloskan batas Kaisang. Batas usia kan, tadinya kan nggak bisa sebenarnya. Betul. Jadi berarti ini terulang lagi ya peristiwa Pilpres dengan di Pilkada nanti ya.
Jadi ya terulang, jadi dalam arti Cawe-cawe kan udah cawe-cawe. cawe-cawe, dan menurut saya kubunya Mas Kaisang atau kubu Pak Jokowi tidak perlu membantah itu, karena ini persepsi publik ya. Jadi kalau persepsi publik ya memang sudah terjadi seperti itu. Jadi artinya publik mempersepsikan ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam pencalonan Kaisang. Jadi dalam pilkada. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi persepsi publik ya memang begini gitu. Jadi namanya demokrasi sama lah. Jadi artinya ada pendapat yang merasa ada cawe-cawe, kemudian ada juga pendapat yang merasa tidak cawe-cawe. Nggak apa-apa. Jadi dua-duanya sah dalam demokrasi. Jadi Tapi jangan, faktanya ada cawe-cawe ya. ya itu kan faktanya demikian adanya, MA mengubah itu. Jadi maksud saya Bang, persepsi publik ini kan repot sekali dibantah gitu ya. Saya pikir nggak usah dibantah juga, apalagi kalau yang membantah adalah pejabat negara. Nggak usah dipakai buat bantah-bantah uang negara ini gitu. Nah, kayak misalnya Mas Gibran sudah menang. Apakah kemudian ada cawe-cawe? Ya persepsi publik mengatakan demikian. Kemudian apakah benar Mas Gibran didukung oleh banyak sekali anak muda? Saya tidak yakin itu, karena kemenangan seorang Gibran kemarin ya karena Pak Prabowo ditambah bantuan dari Pak Jokowi gitu. Jadi kemenangan pasangan Pak Prabowo Gibran itu sebenarnya karena elektabilitas Pak Prabowo memang ya. Iya, Pak Prabowo dan bukan Gibran bantu Pak Jokowi. Iya, bukan. Ya kalau dia kemudian ada sumbangsi ya sumbangsi berapa persen gitu. Sama seperti misalnya sekarang terjadi oleh Mas Kaisang kan, ada salah satu lembaga survei mengatakan elektabilitas Mas Kaisang bila simulasi 6 orang itu di atas 20%. Tapi di top of mind enggak gitu. Jadi memang rakyat Jawa Tengah, ini surveinya survei Jawa Tengah, itu nggak tahu tuh Mas Kaisang maju apa enggak. Jadi pada saat ditanya siapa yang akan dipilih sebagai gubernur, top of mind, pertanyaan terbuka nggak ada nama Kaisang. Tapi pada saat dimasukkan nama Kaisang, baru kemudian dipilih. Nah itu apakah Kaisang? Bukan lah, itu Jokowi kan. Sekarang kan dicari sebetulnya apa prestasi Mas Kaisang, apa yang pernah dilakukan Mas Kaisang, kan nggak ada. Tapi bapaknya banyak. Jadi kalau kemudian ya Mas Kaisang juga nggak usah minder juga kalau ada orang bilang ya itu kan bokap lo yang kerja. Ya emang begitu kenyataannya gitu. Artinya Kaisang ini memang tidak punya rekam jejak yang jelas ya. Rekam jejaknya jelas, cuma belum untuk menjadi pemimpin daerah sih kelihatannya belum gitu kan. Ada lah rekam jejaknya Bang, sekolah di mana itu kan rekam jejak gitu kan. Okay. Nah, jelas nggak sekolahnya? Sekolahnya jelas. Terus kemudian jadi ketua partai kan, partai politiknya juga jelas. Maksud saya kalau kita bicara Kaisang, ya Mas Kaisangnya juga ya akuin aja kalau saya begini karena bapak, dan nggak apa-apa juga kan. Dalam demokrasi itu yang tidak bisa dibendung adalah one man one vote. Yap, saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi bahwa proses ini sama persis dengan proses Pilpres lalu saat memenangkan Gibran, dan kita lihat gayanya Pak Jokowi juga sama. Pada saat ditanyakan persoalan pencalonan Kaisang, ya jawabannya itu aja. Seolah-olah tidak tahu menau persoalan apa yang terjadi mengenai isu-isu pilkada tentang majunya anak bungsunya. Padahal ketua PKS saja sudah ceplas-ceplos pada saat itu bahwa Kaisang ini sudah disodorkan oleh Pak Jokowi. Kemudian setelah itu wartawan mewawancarai Pak Jokowi dan menjawab tidak tahu menau dan tanyakan kepada ketua partai siapa yang mengusungnya. Dan ini saya kira gaya mengimbul yang cukup sudah bas, dan kita sebagai rakyat tidak lagi percaya dengan apa yang keluar dari mulutnya, karena setiap yang keluar dari mulutnya itu berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian PKS yang tidak jelas juga pendiriannya, tidak konsisten. Saya kira pantas jika PKS ini tidak lagi diberi ruang atau loyalis Pak Anies, tidak harus lagi memberikan simpati terhadap PKS ini. Karena tentu yang mereka harapkan adalah sebuah kedudukan, meskipun dengan jalan yang sangat licik. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.